Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan mencoba melanjutkan pembahasan terkhusus terkait mengenai perkembangan project Pi Network yang terbaru lagi ya. Kali ini saya akan membuka sebuah media informasi medium ya rekan-rekan atas nama Notion. Di sini memberikan informasi tentang Pi Network ya yang cukup menarik sekali. Mengapa jaringan Pi diposisikan menjadi masa depan ekonomi digital global ya rekan-rekan? Jadi karena memang Pi Network sangat fenomenal yang mempunyai semacam pioners yang tersebar di berbagai negara ya, yang lebih dari 40 juta pioner dan lebih dari 230 negara yang ikut mining project ini. Kemudian di sini memang digadang-gadang untuk Pi Network itu listing ya di harga yang sangat tinggi. Kemudian di sini juga diposisikan menjadi yang terdepan dalam ekonomi digital ya rekan-rekan, dan ini bukan tanpa alasan yang kuat ya. Melainkan di sini ada sebab-sebab dan alasan yang mendasar mengenai hal tersebut itu ya rekan-rekan. Kemudian di sini juga perlu rekan-rekan ketahui secara bersama-sama ya, baik untuk para pionir yang baru saja mining atau yang sudah lama ya. Memang sejak pengumuman peluncuran mainnet jaringan Pi pada 28 Desember 2019 ya, banyak hal yang terjadi dalam jaringan meskipun tidak terlalu terlihat oleh para pionir ke pionir semuanya ya. Kemudian kemajuan besar telah dibuat dan kami telah berusaha lebih keras agar Anda menyampaikan info di balik layar ya. Jadi di sini informasinya cukup menarik sekali ya rekan-rekan. Kemudian di sini juga ada informasi tentang proyek yang selesai dan pencapaiannya ya. Kemudian yang pertama di sini ada peluncuran mainnet rekan-rekan. Yang pertama memang peluncuran mainnet ya. Yang dimaksud mainnet di sini adalah peluncuran mainnet jaringan ya pada tanggal 28 Desember 2021, dan ini adalah mainnet tertutupnya ya rekan-rekan. Blockchain Pi ditayangkan dan telah beroperasi sejak saat itu. Kemudian di sini mainnet saat ini beroperasi dalam apa yang dikenal sebagai dengan mainnet tertutup ya, atau fase enclosed mainnet, yang berarti bahwa hanya operasi intra jaringan yang diizinkan dalam blockchain ya, atau hanya bisa terjadi transaksi peer-to-peer di antara para komunitas-komunitas yang memiliki koin Pi ya, yang tergabung dalam komunitas atau pionir Pi Network itu sendiri di dalam blockchain Pi Network. Dengan kata lain, hanya perintis atau pionir saja yang bisa mengakses blockchainnya ya. Nah, berinteraksi satu dengan yang lain dengan aplikasi Pi Network ya, dan bisa berdagang peer-to-peer atau person to person ya rekan-rekan, sesuai dengan kesepakatan di versi mainnet tertutup ini. Kemudian juga ada KYC versi Cina yang sudah selesai ya, menurut informasi di sini. Dengan jumlah perintis atau pionir yang sangat besar berasal dari Cina, Core Team mengembangkan KYC untuk pionir dari negara Cina ya. Kemudian di sini laporannya sangat berhasil ya, dengan lebih dari 3 juta pionir dan lebih dari 15.000 node ya rekan-rekan. Ini yang ada di Cina ya. Kemudian di sini juga ada formula penambangan baru yang terus diupdate ya. Kemudian di sini ada poin 35 juta pioner atau sekarang hampir 40 juta ya untuk para pioner aktif yang terdaftar di dalam aplikasi mining Pi Network ini. Kemudian juga ada fungsi API dan SDK yang disempurnakan, dan ini berkaitan dengan semacam aplikasi ekologi yang akan terdaftar atau bergabung dengan blockchain Pi Network ya. Kemudian juga ada migrasi aplikasi ekologi yang telah diselesaikan sebelumnya. Ini berkaitan dengan transfer ke mainnet ya. Kemudian yang nomor 7, media sosial terintegrasi dan diverifikasi sepenuhnya. Kemudian di sini juga ada yang terakhir program atau node ya. Nah, ini telah selesai ya rekan-rekan. Jadi di sini ada 8 pencapaian yang cukup menarik sekali ya sampai saat ini ya rekan-rekan. Kemudian di sini juga ada proyek yang sedang berjalan ya sampai saat ini. Rupanya di sini menurut informasi di sini ada semacam KYC massal ya, dan lebih banyak orang di seluruh dunia diundang untuk melakukan KYC mereka. Oke rekan-rekan, dan menurut informasi di sini ya untuk KYC massal memang lebih banyak orang yang di seluruh dunia yang akan diundang untuk melakukan KYC ya. Kemudian di sini mereka juga akan mendapatkan akun mereka sepenuhnya diverifikasi atau lolos ya, dan pada validasi yang berhasil rekan-rekan, dan ini mereka juga bisa menjadi validator sendiri ya setelah mereka lolos KYC. Meskipun sejauh ini berkesan sangat lambat ya untuk masalah KYC, rupanya di sini laporan menunjukkan bahwa KYC massal benar-benar terbuka dan sudah semakin dekat untuk diumumkan ya. Dan untuk beberapa waktu yang lalu mengenai informasi tentang KYC memang sudah saya bahas berkali-kali ya rekan-rekan, dan ini cukup mantap sekali pergerakan daripada Core Team ya. Jadi di sini untuk KYC memang sudah memungkinkan untuk kita dibukanya KYC massal ya, atau KYC secara besar-besaran ya rekan-rekan. Kemudian di sini juga ada pengembangan dan pengujian berkelanjutan dari program node. Oke rekan, dan berikutnya di sini ada pengembangan dan pengujian berkelanjutan dari program node ya. Dan untuk masalah node di sini adalah orang yang menjalankan perangkat lunak khusus dalam komputer aktif mereka ya.
untuk mendukung jalannya blockchain Pi ya rekan-rekan. Jadi di sini semacam server ya, jadi harus menggunakan komputer yang aktif selama 24 jam nonstop ya. Nah ini adalah namanya node ya rekan-rekan. Untuk waktu yang sangat lama, ribuan orang melayani sebagai simpul di dalam jaringan secara gratis ya, dan menghabiskan banyak waktu dari sumber daya untuk menjaga dan menjalankan blockchainnya, karena mereka sedang diposisikan untuk menerima hadiah mereka ya. Dan aplikasi Node ditingkatkan untuk mengaktifkan sinkronisasi tanpa batas agar Node mendapatkan kompensasi yang sesuai untuk semua pekerjaan mereka ya. Jadi di sini memang sangat penting sekali ya rekan-rekan untuk mengaktifkan sistem komputer aktif atau Node ya. Jadi semakin banyak komputer-komputer aktif yang menjalankan Node ya, yang ikut mining daripada project Pi Network dan ikut bisa menjadi semacam validator ya, ini akan mendukung daripada project Pi Network itu sendiri ya rekan-rekan untuk keberlangsungannya. Dan di sini tercatat 15.000 ya node aktif yang ada di Cina saja ya, dan bahkan untuk sampai saat ini memang jumlahnya agak terus bertambah dan terus besar sekali ya rekan-rekan, melebihi jumlah node yang ada dalam blockchain Bitcoin ya untuk Pi Network itu. Artinya di sini untuk Pi Network memang benar-benar memiliki blockchainnya sendiri ya, dan bergerak dalam jaringannya sendiri ya, dan ini memang merupakan salah satu yang tercanggih ya dalam era Web 3.0 ini. Kemudian di sini juga ada migrasi aplikasi ekologi ya. Nah ini adalah dasar yang dibutuhkan oleh blockchain Pi untuk operasi yang efisien dan pembuatan utilitas ya. Kemudian mereka termasuk aplikasi obrolan, dompet, dan antara lain pekerjaan yang sedang dilakukan untuk mentransisikan dari testnet ke dalam mainnet ya rekan-rekan. Jadi di sini kita akan sedang bertransisi ya dari testnet menuju ke mainnet ya, walaupun sampai saat ini memang masih dalam fase mainnet tertutup ya. Jadi untuk Pi Network mainnetnya dibagi dua. Mainnet tertutup ya itu untuk kematangan ekosistem dan ekologi yang ada di dalamnya. Kemudian setelah matang dan sudah lolos KYC secara 100% atau 80% atau 50% ya, maka ketika sudah siap maka akan dilaunchingkan fase yang terakhir yaitu fase open mainnet. Kemudian di sini juga ada pengujian rantai silang dan juga penggunaan DApps dan aplikasi sumber terbuka. Kemudian juga ada pengembangan dan aplikasi ekologi ya, kemudian pemeliharaan dan pengoptimalan dompet rekan-rekan. Kemudian di sini juga dibahas secara lebih tuntas dan lebih menarik lagi ya tentang perjalanan dan perkembangan daripada project Pi Network yang sangat top markotop ini, yang mana alasan-alasan mengapa Pi Network itu bisa memimpin daripada project cryptocurrency ya, yang bahkan digadang-gadang bisa merevolusi industri cryptocurrency saat ini, dan bahkan digadang-gadang juga bisa menyamai atau melebihi daripada Bitcoin dan Ethereum di masa yang akan datang. Rupanya di sini ada proyek masa depan ya. Yang pertama open mainnet ya rekan-rekan atau buka mainnet. Di sini disebutkan ya bahwa jaringan Pi akhirnya akan menjadi publik sepenuhnya ketika memasuki fase open mainnet, memungkinkan untuk berinteraksi dengan blockchain lainnya ya. Kemudian juga memungkinkannya untuk terdaftar di dalam bursa-bursa yang ada. Saat itulah mungkin sepenuhnya dianggap sebagai cryptocurrency sejati oleh banyak orang, tentu saja bukan kita ya. Artinya di sini Pi Network ketika sudah memasuki fase open mainnet, nah ini jelas ya, ketika sudah memasuki fase open mainnet ini memang memungkinkan interaksi dengan blockchain lain ya. Nah ini sudah pernah saya bahas berkali-kali ya rekan-rekan. Kemudian di sini memungkinkan terdaftar dalam bursa-bursa yang ada, semacam Binance ya, atau di dalam market-market ya rekan-rekan, atau exchange-exchange yang menyediakan untuk project daripada koin Pi Network itu sendiri ya. Kemudian ketika memang sudah terdaftar di bursa, orang-orang sudah mengetahui ya, Pi Network nangkring di dalam CMC ya, mungkin kurang lebih seperti itu, maka Pi Network akan bisa dilihat oleh orang-orang di seluruh dunia ya rekan-rekan. Dan untuk para hater-hater yang nyinyir ya itu bisa menjadi hak mereka ya. Kemudian yang nomor 2 di sini daftar di bursa ya, atau akan terdaftar di dalam bursa pertukaran kripto semacam Coinbase, Kraken, dan bahkan Binance mungkin memutuskan untuk mendaftarkan Pi ya di pasar mereka dengan imbalan cryptocurrency lain atau mata uang fiat ketika blockchain go public ya. Nah ini sangat mantap, sangat jelas dan sangat gamblang sekali ya rekan-rekan apa yang disampaikan atau apa yang diutarakan dalam artikel ini ya. Dan ini yang menulis bukan saya ya rekan-rekan, ini yang menulis adalah pionir-pionir sejati dari berbagai negara ya, yang juga memiliki pengetahuan tentang dunia cryptocurrency dan juga memiliki pengetahuan tentang project Pi Network itu sendiri. Rupanya ini sangat mantap sekali, juga skandal top markotop ya. Kemudian di sini juga ada dompet yang mendukung mata uang lainnya. Dompet Pi yang saat ini ditemukan di dalam browser Pi akan memiliki kecenderungan untuk memungkinkan mata uang lain berjalan di ruangannya, memungkinkan pertukaran atau konversi yang mudah ke dalam mata uang yang lain ya, seperti orang yang ingin menyingkirkan Pi mereka.
Kemudian di sini bagi para pioneers yang baru saja mendaftar ya, di sini juga ada semacam KYC untuk para pioneer baru maupun para pioneer yang sudah lama ya, termasuk saya yang masih belum mendapatkan undangan KYC rekan-rekan. Kemudian di sini juga ada docking aplikasi ekologi, kemudian juga ada kode sumber Go Public ya, dan juga DAPP diluncurkan sepenuhnya. Kemudian aplikasi Web3 terintegrasi dan juga interkoneksi beberapa rantai transaksi lintas rantai. Jadi 9 poin ini adalah alasan mengapa Pi Network itu bisa merevolusi industri cryptocurrency dan juga bisa digadang-gadang akan menjadi yang terdepan ya dalam ekonomi digital secara global rekan-rekan. Saya rasa di sini adalah alasan-alasan yang cukup masuk akal dan cukup mantap sekali ya. Dan di sini juga dibahas step by stepnya ya dari awal dan juga sampai saat ini kita sedang memasuki fase KYC massal ya. Dan juga fase menuju ke open mainnet. Dan ketika open mainnet di sini tadi sudah dijelaskan secara gamblang dan juga dijelaskan tentang 9 alasan mengapa Pi Network itu akan bisa menjadi yang terdepan dalam dunia cryptocurrency ya, atau akan bisa memiliki nilai yang sangat fantastis ketika go public atau go open mainnet. Nah, rekan-rekan, dan di sini juga ada kesimpulannya ya. Jadi begitulah ya, Anda tidak menambang tanpa hasil, dan jika Anda belum menambang, Anda tidak mendapat apa-apa ya. Jadi yang penting adalah koin daripada rekan-rekan semuanya ya, yang rekan-rekan tambang itu ya. Jadi analoginya sama ketika dengan Bitcoin tahun 2009 ya, mereka yang ikut mining daripada project Bitcoin pada waktu itu, walaupun mereka tidak tahu apa-apa ya, dan tidak mengetahui tentang dunia blockchain, dunia kripto pada waktu itu ya rekan-rekan. Nah, tapi mereka ikut mining, ikut memiliki koinnya ya, dan bahkan ketika harganya sudah tinggi, mereka bisa menjualnya dan mereka bisa menjadi miliarder baru ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Dan siapa tahu para pionir-pionir sejati yang dianggap sebagai bebek-bebek dungu yang tidak tahu apa-apa tentang dunia kripto, tapi mereka terus mining ya, dan tidak ada salahnya karena di sini tanpa modal dan juga memiliki proyek yang sangat bagus di dalamnya. Ketika sudah open mainnet dan sudah memiliki harga yang sangat tinggi, mereka akan menjadi beruntung ya. Dan para penyinyir itu hanya bisa mendapatkan apa yang dia katakan saja tanpa mendapatkan koin Pi dan tanpa mendapatkan keuntungan ya. Kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan cara kita menggambarkannya. Oke rekan-rekan, saya rasa sekian dulu ya konten dari saya. Semoga ini bisa menjadi informasi yang sangat positif sekali ya. Dan jika rekan-rekan tidak keberatan ya silahkan di-share kepada para pionir-pionir semuanya yang lainnya ya, agar mereka juga ikut mengetahui proyek yang sangat top markotop ini. Sekian dan terima kasih.